Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Fans Apologet. Yuk buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel kami biar kami lebih semangat lagi menayangkan atau menginfokan video-video terkait debat lintas agama. Baiklah, tak usah berpanjang lebar. Sekarang kita menayangkan video bagaimana Bunda Korla menggoyahkan iman Mbak Ica Cekedot. Nah, udah dipanah oleh para malaikat. Nah, dan aku mendengar nih Bun, kita kan udah diskusi nih sama teman-teman muslim yang lain bahwa malaikat Jibril itu ada di ayatnya juga bahwa itu adalah jin. Apa benar? Enggak, jadi gini, malaikat terbuat dari cahaya. Ya. Jin dan iblis tercipta dari api. Manusia tercipta dari tanah. Semuanya ada batasnya. Malaikat tidak sama seperti jin. Malaikat ya malaikat. Oke, berarti ya, malaikat Jibril itu bukan jin. Bukan setara jin, bukan. Dia malaikat. Salah ya. Udah salah angel. ya, teman-teman salah ya. Berarti salah ya. Namanya angel. Malaikat dafil. Nah, malaikat ya malaikat, nggak sama kayak jin, nggak sama kayak karena ada jenis makhluk yang diciptakan Allah 3, manusia, jin, dan malaikat. Jin tergolong ada setan, ada iblis gitu. Jadi sebelum manusia diciptakan, jin udah diciptakan oleh malaikat. Udah diciptakan oleh Allah. Malaikat dan jin itu udah diciptakan sebelum diciptakannya manusia. Dalam agama Islam seperti itu pelajarannya gitu. Jadi ketika Jibril ini kan malaikat yang selalu menyampaikan wahyu kepada semua para nabi. Dan dalam Islam ini kita berbicara konteksnya Islam aja dulu ya, konteksnya Islam. Di dalam Islam Yesus itu adalah Nabi Isa. Dalam Islam, ini kamu jangan coba dulu. Dalam Islam konteksnya kena surat Maryam. Ada surat Maryam. Nah, Islam. Jadi di dalam agama Islam, Nabi Jibril inilah yang selalu menyampaikan wahyunya terhadap nabi-nabinya. Dari mulai Nabi Idris, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itulah Nabi terakhir yang diperuntukkan seluruh umat. Jadi bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat. Tetapi perpecahan belah di antara umat untuk memegang teguh kepada setiap agama itu kan sudah dari dulu, dari mulai Yahudi, dari mulai Nasrani, dari mulai Islam, itu udah terjadi dari dulu. Jadi udah namanya keyakinan. Jadi kita nggak bisa memaksa keyakinan orang. Dalam Islam juga punya keyakinan dalam memihak kepada para ulama. Misalnya satu contohnya ada sekelompok yang percaya dengan pelajaran rizik gitu, percaya. Terus ada lagi yang percaya sama beberapa ulama, misalnya Ustadz Abu Somad gitu. Itu udah biasa. Mungkin dalam agama Islam ini juga ada yang seperti itu kalau menurut Bunda gitu. Jadi sebenarnya agama Nasrani dengan agama Islam itu tidak jauh beda. Karena gini, dalam agama Nasrani, Injil yang dibawa oleh Nabi Musa. Menurut kami Nabi, tapi kalau menurut orang Islam, menurut orang Kristen kan itu Tuhan. Berbeda lagi tafsirannya. Di dalam agama Islam, beberapa firman Allah, ayat hadis, jadi kayak Jabur, Injil, Taurat, Al-Quran itu dibawa oleh semua nabi. Seperti Nabi Isa membawa Injil, Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Musa Taurat, Jabur itu kalau nggak Nabi Nuh Nabi apa gitu, sampai terakhir Nabi Muhammad membawa Al-Quran gitu. Jadi semuanya sudah ada pembawaan yang dibawa oleh ajaran masing-masing gitu. Sebenarnya yang menjadikan simpang siur adalah orang-orang yang terlahir setelah para nabi tidak ada lagi. Ngerti? Iya. Karena kan yang simpang siur nih, tapi alhamdulillah sampai detik ini
Al-Quran itu gue terjaga. juga Karena setuju. gini, Al-Quran itu tidak bisa diceplak dan tidak bisa dicontoh. Tidak ada bisa. Karena gini, firman Allah tuh lengkap di dalam Al-Quran. Tidak lengkap tapi ganjil. Jadi ada berapa juz, berapa ribu juz gitu. Nah, karena gini, karena waktu penyaringan, jadi gini, misalnya gini, taruh contohnya contohnya aja nih. Ini misalnya Bunda Tuhannya, kamu Jibrilnya, adik kamu nabinya. Lalu Bunda bilang sama kamu, nih sampaikan kepada adikmu ajaranku, bahwa sayanginlah Dalam semua berbahasa? makhluk di bumi. Dalam berbahasa? Sayanginlah semua makhluk di bumi. Lalu kau menyampaikan kepada adikmu tadi si Muhammad ini. Ya. Kata Allah, sayanginlah manusia semua yang ada di bumi. Sayanginlah semua makhluk di bumi. Tapi adik kau nggak bisa nulis. Lalu adik kau cari teman yang dipercaya sama dia untuk menulis. Karena gini, dulu Al-Quran nggak seperti itu bentuknya di zaman Nabi, tidak seperti itu. Jadi Al-Quran itu tertulis di setiap, misalnya kelepak kurma, di batu, di tembok, di tempat-tempat yang kelopak-kelopak kurma biasanya, di kelopak-kelopak kurma. Jadi di kulit-kulit unta yang kering gitu. Itu yang bis Nabi Muhammad. Ya, enggak, sahabat Nabi Sahabatnya. Muhammad. Sahabatnya. Jadi Muhammad menyampaikan dari Jibril. Allah berkata, sayangilah semua makhluk di bumi ini. Misalnya satu contoh gitu. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada temannya ini mencari cari kelapa kurma. Dia tulis di situ. Lalu sekian banyaknya yang ditulis itu dikumpulkan, jadilah satu ayat, jadi satu firman. Jadi satu firman, satu ayat gitu kan. Itu dikumpul-kumpul. Dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan yang modern, lalu lahirlah para ulama-ulama, itu kata imam-imamnya orang Islam, lahirlah mereka dengan kecanggihan tadi mencetak dengan buku. Karena kan semakin lama hidup semakin modern. Yang dipertanyakan gini loh Bunda, yang kita pertanyakan gini. Nah, bagaimana caranya malaikat Jibril ini berbicara dengan Nabi Muhammad, sedangkan ini kan tidak tahu, Nabi Muhammad kan tidak tahu gitu. Jibril itu dia bisa menyerupain siapa aja dengan izin Allah. Dia bisa menyerupai. Memang benar karena dia kan malaikat. Nah, karena dia malaikat berbicara seperti bagaimana manusia berbicara. Iya, tapi bagaimana cara menyampaikannya gitu? Karena kan kita kan nggak pernah turun dong ke bumi. Jadi gini, nah seperti gini misalnya Jibril Nabi Muhammad pernah berkata pada sahabatnya gitu, misalnya satu contoh, nanti aku datang katanya, Dalam Islam harus mengucapkan insya Allah atas keizin Tuhan. Suatu ketika Nabi Muhammad ini ada kesalahan dalam tidak memberikan kalimat itu. Lalu sekian hari Jibril tidak datang untuk memberikan wahyu. Karena sebelumnya wahyu ini datang melalui Jibril. Jibril itu memberikan wahyu, berbicara pada Nabi Muhammad sebagaimana kita berbicara seperti ini. Tapi ini bedanya live. Seperti kita berbicara pada teman kita yang dekat. Jadi Jibril sudah terhitung dekat dengan Nabi. Jibril dekat dengan Nabi Isa, dekat dengan Nabi Musa, dekat dengan Nabi Muhammad. Mereka tuh berbicara dengan seperti kamu bicara sama Bunda. Jadi jelas, penyampainya jelas gitu. Kayak misalnya kamu bicara dengan adik kamu, tapi pesannya dari mama kamu. Iya. Otomatis adik kamu pasti hafal dong kalimat itu. Karena nggak melalui telepon, nggak melalui WhatsApp, nggak melalui apa-apa. Langsung seperti Bunda ini berbicara sama kamu. Bedanya kita di layar. Tapi Jibril dan Muhammad itu berbicara dua tempat yang sama posisinya. Duduk bareng, ngobrol bareng. Ya. Gitu. Jadi di mana? Jadi di dalam agama Islam, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, itu dengan bermacam tanda-tanda. Misalnya dingin, suara lonceng. Jadi sebenarnya suara lonceng itu bukan yang Bunda tahu, bukan baru-baru ini, tapi itu memang di dalam hadis pun ada berkata seperti itu, bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu kadang-kadang seperti ada pertanda, seperti lonceng, dingin, suhu yang dingin.
Nah, itu seperti itu. Jadi pemahamnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari mana Nabi Muhammad tahu wahyu itu? Dari Jibril. Bagaimana Jibril ngomongnya? Karena Jibril bisa menyerupai manusia. Jibril bisa menyerupai wajah seperti siapapun. Kekuatan dia Allah memberikan memberikan kekuatannya kepada Jibril dengan izinnya. Jibril bisa dia kan malaikat, dia bisa menyerupai nabi, dia bisa menyerupai manusia. Itu Tingkat-tingkatnya bisa. Jibril itu kayak kalau menurut agama Nasrani itu apa? Jibril apa kalau menurut Nabi? Kalau di kita nggak ada cerita ini ya. Pokoknya kalau di kita tuh kan paham ya Bun ya. Nah kalau kita itu kan dari Allah itu kan Allah memberikan firman-Nya. Firman-Nya itu adalah apa? Perkataan itu dari Tuhan Yesus gitu. Nah jadi makanya adalah Alkitab itu langsung. Menurut Nasrani seperti itu. Iya. Dalam itu juga sama. Allah memberikan ucapannya, kata-katanya, firman-Nya kepada Jibril. Jibril menyampaikan firman itu kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana Bunda? Jibril duduk berdua dengan Nabi Muhammad dalam berkata-kata. Jadi istilah kata gini. Tapi gini loh Bun, kalau yang kita ini ya Bun ya. Kalau kita itu perkataan Allah itu sendiri gitu. Jadi nggak ada perantara gitu. Nggak ada perantara kan? Karena menurut keyakinan orang Nasrani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga itulah dianggap tidak ada perantara. Kalau dalam agama Islam, nabi ini adalah nabi. Nabi itu maksudnya apa Bunda? Nabi itu adalah yang dihakkan oleh Allah, yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan agamanya. Jadi kayak menyampaikan Alkitabnya. Alkitab gini, Al-Quran. Jadi Alkitabnya semuanya sama tuh. Alkitab, Injil, Jabur, Al-Quran. Itu kan disampaikan oleh Allah untuk para nabi agar manusia di bumi ini dapat pelajaran baik dari Tuhan gitu. Itulah istilahnya. Jadi gitu. Jadi Allah itu memberikan ajarannya berbentuk firman-Nya, berbentuk ucapannya dengan kalimat dia disampaikan oleh Jibril. Jibril dengan kekuasaan Allah tadi itu memberi kekuatan memori dalam penyampaian itu, lalu menyampaikan kepada Nabi Musa sampai Nabi Muhammad SAW. Begitulah. Jadi semua ditulis di zaman Nabi Musa bagaimana mereka menulis wahyunya, di zaman Nabi Isa bagaimana mereka menulis wahyunya, di zaman Nabi Muhammad pun seperti apa mereka menulisnya. Ya tadi itu dari kelopak-kelopak kurma, dari hal-hal misalnya dari tanah, dari batu yang kekal, yang tidak mudah luntur, misalnya dari kelopak kurma gitu. Itulah ajarannya. Lalu dikumpul-kumpul lah itu. Oke, berarti beda ya Bun ya. Kalau kita di Kristen, kalau kita di Kristen itu di Nasrani Kristen tuh itu nggak ada perantara gitu. Nah dia langsung Allah itu langsung. Karena kan dalam agama Nasrani itu Bunda nggak mau campur dalam agama ini. Iya betul. Memang nggak perlu diperdebatkan. Betul. Karena menurut versi dalam menurut agama Nasrani bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi otomatis ucapannya langsung. Dalam agama Islam Tuhan kami Allah, Nabi kami Muhammad. Tapi nabi dalam agama Islam tuh 25 yang diakui, yang dilihat, yang nyatanya. Dari mulai Nabi Idris, dari mulai Nabi Adam, sampai Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim semuanya. Sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Adiknya Nabi Musa, adiknya Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini dua terakhir. Terakhir. Nah, begitu. Karena kan kalau versi menurut agama Nasrani, Tuhannya kalian itu kan Yesus. Yes. Ya kan? Ada Tuhan Roh Kudus, ya kan? Enggak, itu satu Bun, satu. Iya, Allah itu sendiri Bun. Allah itu siapa? Allah itu bapaknya Allah dalam agama Nasrani. Allah itu satu. Ibaratnya begini Bun. Kalau Allah itu Bapak itu sama, itu satu. Jadi misalkan apa arti kalimat Bapak dalam agama Nasrani? Itu yang Bunda pingin tanya.
Bapa itu Allah Bapa itu satu. Allah Bapa itu maksudnya bapaknya dia atau kalimat lain? Bukan. Allah Bapa itu satu ini. Misalkan saya ini Bun, saya ini Bukan satu. Satu. Iya. Tidak. Dalam Islam satu juga Allah. Tetapi kalau ini kan kalau misalkan di dalam Muslim kan Nabi Muhammad perantara dalam Al-Quran, Ya, tetapi karena kalau di dalam Kristen tidak. Kalau di dalam kekristenan jadi gini, firman Allah jadi itu gini, sendiri. kalau dalam jadi gini jadi pengertian Bunda gini, dalam agama Nasrani bahwa Tuhan kalian itu menyampaikan wahyu tidak pelantara, langsung dari Tidak, mulutnya. langsung. Jadi Nah, dalam agama Islam juga seperti itu. Allah memberikan firman-Nya langsung dari mulutnya, tetapi dititipkan oleh dititipkan oleh Jibril untuk Nabi Muhammad. Jadi umat Islam mendapatkan wahyu itu melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah karena dia manusia yang jujur. Oke, di sini ada teman saya apologet, biar Bunda ini ya Bun ya. Biar lebih paham ya Bun, karena di situ ada Allah. Ya udah gini aja deh, mungkin pembahasannya agak ribet nanti kalau masalah agama. Jadi Bunda mundur diri aja deh. Jadi gini, jadi intinya gini, dalam agama Islam Al-Quran ditulis oleh sahabat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mendapatkan firman itu melalui Jibril, dan Jibril berkontak langsung dengan Allah, sebagaimana juga Jibril berkontak langsung oleh Nabi Muhammad biar jelas tertulis. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya firman tadi itu dikaji, ditulis lagi gitu. Nah, ada perbedaan ya Bun ya, di sini ada perbedaannya. Perbedaannya itu di sini yang saya tangkap nih dari pembahasan dari Bunda dari awal sampai ini, yang saya tangkap itu ada memang perkataan firman Tuhan, firman Al-Quran itu adalah firman Allah sendiri. Nah, tetapi di Al-Quran mengatakan, langit dan bumi itu terpisah. Bumi tergantung tanpa ada tali. Ya. Secara nyata bumi ini tergantung tanpa ada tali. Di Al-Quran sudah menceritakannya. Nah, Al-Quran itu sudah berbicara ratusan tahun sebelum bumi ini kita selidikin. Dan sebenarnya firman Allah itu dalam agama Islam sudah tersimpan di langit. Jadi Al-Quran itu diukur dengan kemampuan akal manusia. Tetapi apa yang ditulis di Al-Quran itu membuktikan apa yang ada di bumi. Misalnya air laut, air tawar sama air garam tidak bisa bersatu. Misalnya yang gitu. Terbuktilah di Laut Merah air laut, air tawar sama air asin tidak bersatu. Al-Quran sudah menceritakan. Jadi itulah pembuktiannya bahwa Al-Quran itu nyata dan benar. Karena tidak ada yang mustahil di dunia ini ketika Al-Quran berbicara. Tidak ada yang meleset. Jadi semua tertulis di Al-Quran. Jadi makanya Al-Quran itu terjaga. Tidak ada yang bisa menyamain tulisan di Al-Quran. Karena itu bahasa Arab. Tapi pengajiannya tidak ada yang bisa menyamakan. Karena itu memang firman Tuhan. Firman Allah langsung. Memang langsung. Tapi melalui Jibril. Karena gini, kita di dunia aja pasti kita nggak bisa kerja sendiri. Pasti kita butuh orang. Begitu juga, itulah contohnya. Jadi Allah tuh memberikan pelajaran bahwa Allah pun dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dia masih membutuhkan Jibril. Karena tidak mungkin langsung Allah bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung, nggak mungkin bertemu. Atau bertemu dengan manusia langsung, nggak bertemu. Karena Allah punya roh. Dia bukan makhluk, dia Tuhan yang berbentuk nur, cahaya. Jadi nggak mungkin bicara langsung sama manusia. Ya. Gitu. Ya udah gitu aja deh. Ya. Ya, makasih sayang. Thank you ya Bunda untuk penjelasannya ya. Jadi saya ada nangkep. Jadi karena kan kita sering sekarang gini aja, menurut agama sebenarnya perdebatan antara Islam sama Nasrani tidak perlu diperdebatkan lagi. Iya. Di sini enggak Bunda. Begini Bunda, sorry maaf. Sorry aku potong. Di sini kita itu tidak ada perdebatan agama, tetapi kita di sini diskusi untuk meluruskan saja. Karena apa? Kenapa adanya diskusi? Supaya paham bahwa agama Islam itu benar. bukan agama buatan, tetapi agama murni dari Allah.
Gitu Betul. aja. Nah, diskusi itu gunanya satu untuk apa? Untuk meluruskan saja. Karena Oke. meluruskan kitab masing-masing seperti itu, Bunda. Kalau dibilang untuk perdebatan itu ada rananya. Karena kan kenapa diperdebatkan? Di Al-Qur'an juga ada tertulis perdebatan, di Alkitab juga ada tertulis. Jadi itu harus memang lebih dipahamin lagi seperti itu. Oke. Ya udah ya, sehat selalu Oke, thank you ya, sayang. Bunda ya. Thank you. Ya. Selamat malam. God bless. Malam. Iya. Baik teman-teman fans channel Apologet, itulah tadi dialog antara Bunda Korla dengan Mbak Ica. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan edukasi untuk menambah wawasan dan menambah keyakinan kita dalam beragama. Dan terima kasih kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.